Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemokan program aplikasi Sistem penyewaan kendaraan. Sebelum kami memulai mendemokan program aplikasi yang kami buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pembuatan proyek ini. Jadi proyek ini kami buat sebagai solusi digital untuk mempermudah pekerjaan staf rental kendaraan. Selama observasi, kami menemukan bahwa proses seperti pencatatan data penyewa, pengelolaan kendaraan, serta jadwal sewa dan pengembalian masih dilakukan secara manual. Hal ini beresiko menimbulkan human error dan memperlambat proses operasional. Aplikasi ini dirancang khusus hanya untuk digunakan oleh staf internal. Beberapa fitur utama yang kami bangun antara lain input dan update data kendaraan, pencatatan transaksi penyewaan dan pengembalian, manajemen data penyewa, riwayat penyewaan, sistem login staf untuk keamanan. Dan dengan sistem ini, staf bisa bekerja lebih cepat, data tersimpan lebih rapi, dan semua proses operasional bisa terpantau lebih jelas. Jadi fokus kami memang bukan ke user penyewa, tapi lebih ke efisiensi dan kerapihan manajemen di internal rental. Lalu yang akan saya demokan selanjutnya adalah mulai dari login petugas. Di sini petugas yang sudah bisa login itu ada 5. Ini ID petugasnya, namanya, alamat, nomor telepon, dan password. Dan sekarang ceritanya kita sebagai Rina ini memiliki ID petugas yaitu 4 dan passwordnya ini. Kita coba login sebagai Rina. ID-nya 4, passwordnya. Oke, di sini Rina sudah berhasil login, dan di menu utama ini ada file untuk exit program, dan di formnya kita punya 3 form, yaitu petugas, kendaraan, dan transaksi penyewaan. 3 form ini akan dijelaskan fitur-fiturnya oleh teman-teman saya yang lain. Dan di sini ada laporan petugas itu isinya data petugas yang sudah bisa mengakses program ini, dari mulai ID-nya, namanya, alamat, nomor telepon, dan passwordnya. Lalu selanjutnya laporan kendaraan ini ada data kendaraan yang tersedia atau disewakan dan diservis, dari mulai ID kendaraan, plat nomor, merek, jenisnya, antara motor atau mobil, tahun keluaran kendaraan tersebut, harga sewa perharinya, dan statusnya apakah disewakan, tersedia, atau sedang diservis. Lalu selanjutnya ada laporan transaksi. Di laporan transaksi ini ada ID transaksi yang diisi otomatis oleh sistem, ID petugas yang bertanggung jawab dengan transaksi tersebut, ID kendaraannya, nama penyewa, tanggal penyewaannya, lama sewa kendaraan tersebut, total bayarnya, dan status transaksinya. Ada aktif, selesai, dan batal. Aktif ini artinya transaksi sudah selesai tapi kendaraan masih dalam penyewaan. Lalu ada selesai, di mana transaksi sudah selesai dan kendaraan sudah kembali ke rental, dan ada transaksi yang batal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. saya akan mendemokan form petugas. Di sini ada button baru, ada button simpan, ada button hapus, ada button cari, button ubah, sama button tutup. Yang pertama, tambah, lalu masukkan ID petugas, misalnya 5, namanya bebas, terus tambahin alamat juga, nomor telepon, lalu passwordnya bebas. Lalu klik simpan. Jika ingin menghapus, klik dulu ini, lalu hapus. Dan kalau mau cari ID-nya, simpan di sini. Langsung klik tombol cari. Oke. Lalu mau diubah titiknya menjadi simpan. Lalu klik ubah. Data otomatis terubah. Ini ada yang terakhir titik. Oke, sekarang giliran saya. Nah, sekarang saya akan mendemokan fitur dari form, yaitu kendaraan. Nah, di sini ada master kendaraan. Lalu ada juga menunya. Di sini ada ID kendaraan, plat nomor, merek, jenis, tahun keluaran, harga sewa, dan status. Ini yang perlu diisi. Nah, di sini ada icon-iconnya, yaitu ada icon plus untuk menambahkan data, lalu ini untuk save atau menyimpan data, hapus, ini lalu ada pencarian untuk mencari data, ubah, dan ini exit atau keluar dari aplikasi.
Nah, saya sekarang akan berikan contohnya. Misalkan di sini akan saya isi ID kendaraannya dulu. Di sini misalkan 28 ID-nya. Untuk plat nomornya saya akan pakai D8756 FD. Untuk mereknya, karena saya akan beli mobil, sini akan menambahkan Honda Jazz. Kemudian untuk pengeluarannya 2015. Untuk sesuainya saya akan cantumkan Rp350.000. Untuk statusnya tersedia. Nah, jika sudah saya akan menyimpannya. Oke, nah di sini data kendaraan hasil disimpan. Bisa dilihat juga di dashboardnya paling bawah. Nah, ini ada yang paling bawah ini ID kendaraannya 27. Nah, jika sudah, misalkan di sini saya akan menghapus data yang sebelumnya. Menghapus data yang sebelumnya, kita klik cari aja. Oh, sebentar. Nah, di sini masukkan dulu ID-nya, misalkan 27. Cari. Nah, ketika datanya sudah ditemukan, di sini kita bisa hapusnya dengan mengklik icon ini. Kita akan hapus. Nah, data kendaraan hasil dihapuskan. Di sini sudah keluar yang ID-nya 27 tadi. Nah, selanjutnya saya tadi kan sudah memberikan contoh cara menghapus data. Sekarang saya akan mengubah data. Saya ubah data yang sudah ada. Misalkan ini di dashboard misalkan ada ID urutannya nomor 26. Nah, saya akan mengubah data ini. Di sini kita masukkan dulu ID-nya, misalkan 26. Cari. Nah, datanya sudah ditemukan. Lalu saya akan mengubahnya. Misalkan yang asalnya mobil, saya ubah menjadi motor. Misalkan nama motornya ini aja nih, Supra X sudah ini. Misalkan di motor. Keluarannya tahun misalkan 2011. Di sini untuk harga sewanya per hari itu 25.000. Oke, status tersedia aman. Dan diajar menjadi 4657 gitu. Oke, jika sudah, maka klik icon yang ini untuk mengubahnya. Yes, data kendaraan berhasil diubah. Nah, oke, yang tadi yang asalnya namanya apa sih? Yang asalnya mobil jadi motor, namanya Supra X, berhasil diubah. Sekarang saya akan mengeluarkan dari aplikasi, tinggal klik exit aja yang ini, silang. Oke, yes. Nah, mungkin segitu saja. Terima kasih dan akan dilanjut oleh teman saya. Saya akan mendemonstrasikan bagian transaksi penyewaan. Di sini ada berbagai macam tombol. Ini tuh untuk menambahkan atau mengisi. Ini untuk menyimpan, ini untuk menghapus, ini untuk mencari, ini ubah, ini menutup, dan ini untuk menghitung. Di sini pertama saya bakal menambahkan data ya ke sini, ke bawah ini. Misal si ID petugasnya tuh 2. Oh ya, dan ID transaksi ini gak usah diisi ya, karena udah otomatis diolah sama sistemnya. Di sini isi ID petugas, bahkan si petugasnya tuh ID-nya 2. Terus ID kendaraan, di sini pilih aja ada beberapa kendaraan yang tersedia, misalkan Toyota Avanza. Nah, si nama penyewanya ini misal isi. Nah, misalkan si penyewanya ini menyewa mobil ini tuh hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025, dan rencananya bakal dibalikin tanggal 30. Nah, otomatis si sistemnya itu bakal mendeteksi bahwa lama sewanya itu sebanyak 5 hari, dan harga sewa per harinya tuh 250.000. Ini udah terdeteksi ya. Nah, untuk melihat totalnya, kita langsung pencet aja tombol hitung. Otomatis totalnya tuh 1.250.000. Misalkan si statusnya tuh aktif ya atau selesai. Nah, kalau udah kayak gini, disimpan aja, bisa tombol ini. Nah, setelah itu bisa kita lihat data yang ditambahin tadi tersedia di sini di paling bawah. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan mau menghapus data di sini, itu caranya tinggal play aja. Misalkan ini, saya bakal menghapus ID transaksi nomor 10. Tinggal pencet aja tombol ini, konfirmasi, dan otomatis bakal hapus si datanya tuh. Nah, tuh. Terus misal saya mau mengubah nih, mau diubah, misalkan yang tadi tuh namanya bukan Joni. Oh ya, dicari dulu ya. Untuk mencari, kita tulis aja misalkan ID transaksinya 10. Kita pencet cari.
Nah, otomatis bakal tersedia di sini nama dan semuanya itu kan nama penyewanya di sini. Terus di kendaraan udah tersedia, kan namanya diganti. Jadi sekali diganti. Terus kendaraannya ternyata bukan Toyota, misalkan Yamaha, kita ganti. Terus si penyewanya juga, tanggal penyewaannya itu diganti juga. Kita hitung lagi konfirmasi. Nah, ini kan udah terganti, kita simpan lagi dengan cara ini nih, mencet tombol ubah ini. Oke. Nah, otomatis si datanya itu udah diperbarui ya. Tuh. Gitu. Nah, sekarang untuk sudah didemonstrasikan semua ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sekian demo program aplikasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.